Kalau yang ini benarkah yang kemudian disebarkan pada saat nampak tilas itu bersama Kapolda? Itu sebelum dia hilang fotonya. Seminggu sebelum menghilang sudah ada ini Fotonya. oh bukan. Kalau foto seminggu atau sebulan atau setahun juga nggak ada keterangannya di sini. Itu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu ya. Baik. Kalau selebaran yang ini saudara tahu? Tidak tahu juga ya. Baik. Nah, kemudian saudara terdakwa, kami agak masih ini kayaknya kok laporan kehilangan anak tidak ada penjelasan, yang penting saya laporan karena logikanya tidak. Nah, habis itu kemudian saya ingin tahu upaya dari terdakwa ini, upaya dari terdakwa sendiri dalam mencari Angelin sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 10 ini apa saja sudah? Ya, saya dalam anak Jangan sama anak-anak yang saudara ceritakan sebentar. Yang saudara ceritakan tadi baru jalan ke Lotema untuk yang pertama belanja kebutuhan rumah, sampai kemudian tanggal 10 pun saudara keluar ke Lotema. Belum ada upaya-upaya saudara keluar yang saudara jelaskan. Keluar untuk mencari ini belum ada, baru keluar untuk ke Lotema. tanggal 16 saya berusaha. Ya, tanggal 16 oke, sudah diceritakan lengkap. Terus besoknya kita cari mengambil. Terus kita ke Barcelona akan begitu. Ambil sudah kita juga polisi yang menjemput kita, ada orang sudah terbang di sini. Nah, jadi itu polisi ikutin kita juga disuruh ternyata uang lah nanti anaknya di sini, ada yang bilang gitu aku keluar itu sampai lebih kali. Begitu ya. Sekarang begini, sejak tanggal berapa rumah saudara kemudian dijaga dan tidak sembarang orang keluar masuk ke rumah saudara? Mungkin Saudara lupa tanggal 24 ya, semenjak ada satpam. Iya, Semenjak ada satpam itu orang dibatasi tanpa seizin saudara. setiap polisi ada yang kepala sekolah itu agama yang mau datang itu mereka nggak mau Loh, dalam artian begini, kalaupun ada orang yang masuk, pasti saudara juga tahu. Iya kan? Saudara tahu, atau paling tidak anak saudara tahu. iya. Iya. Ini kapan aja seperti setiap hari ada rumah. Baik, seperti polisi yang hari datang menurut saudara silakan. Kalau dari keterangan saksi-saksi juga sejak tanggal 17 setelah ada informasi Angelin hilang, banyak warga masyarakat, banyak kemudian wartawan pada berjaga di rumah, di depan gerbang rumah saudara. Apa betul seperti itu? Wartawan banyak yang nunggu di rumah. Wartawan juga banyak. Polisi juga yang masuk dalam gitu. Nah, semua rumah. ini
ada kaitannya dengan keterangan saudara yang menyatakan lubang itu baru berubah pada saat tanggal 10 yang kemudian saudara tanggal 10 ya, lubang itu berganti pemandangannya menurut saudara. Tanggal 8 saudara mengatakan kepada Putu Karyani awas lubang itu masih seperti yang saudara lihat pada tanggal 16. Tapi tanggal 10 saudara lihat ada keranjang. Iya. Iya. Ada lubang. Ya. Tanggal 16 ini Angelin sudah dikatakan hilang. Tidak kembali lagi kan? Tidak kembali lagi. Kemudian orang masuk ke rumah saudara juga atas pengetahuan saudara, atau paling tidak di sana banyak wartawan. Dan faktanya lagi, Angelin itu ditemukan di lubang itu. Setiap hari itu orang datang ke rumah sampai ya semua. Oh iya, apakah ada pernah saudara lihat ada orang masuk ke situ sampai ke belakang bawa apa? Jenazahnya Angelin terus dikuburkan di situ di antara tanggal 8 sampai tanggal 10. Saudara tidak tahu. Saudara tidak tahu ya. Menurut saudara mungkin tidak ada orang yang membawa masuk. Saya nggak tahu, tidak tahu di lubang. Nggak tahu ada lubang. Loh, kok sekarang jadi tahu? Sekarang dari tadi fokusnya Kalau ada orang datang ke sini bagaimana, saya tidak tahu. saudara tidak tahu. Saudara tidak tahu kalau ada. Tadi katanya ada polisi keluar masuk segala, saudara boleh. Polisi alasannya kan periksa dalam rumah sakit, bisa dikatakan aja. Si Raid juga datang ke sana, saudara tahu. Bahkan menteri pun saudara tolak. Kan berarti siapapun yang mau masuk atas kendali saudara itu. Waktu menteri itu datang. Tahu apa yang kemudian terjadi sama menteri itu kalau saudara dikatakan tidak tolak? Hari pertama saya dihina-hina karena malas sakit. Kedua, ibu datang, saya bilang saya cepat sakit juga. Saya kan bilang anak saya tunggu mami juga ketemu menterinya pergi. Lagi baru menteri saya cabut. Waktu menteri datang saudara ada di mana? Menteri yang perempuan dua itu saya jatuh pagi sampai ketua sempat. Iya. Artinya begini, bahkan saudara dicanggu saja, ada orang datang ke sana, tidak bisa kalau saudara tidak ada, apalagi waktu saudara ada di dalam rumah itu. Saya kalau mau masuk silakan aja, tidak ada yang larang, jaga situ mau masuk, mereka masuk semuanya, agar itu menteri nggak masuk ke dalam. Baik. Kalau ketemu kita sempat itu karena kita masih perjalanan. Tapi kan mereka tidak masuk kalau belum ada. Masuk. Yang menteri laki-laki? Ya, saya lagi sakit, saya tunggu anak datang baru keluar. Sakit di mana saudara? Saya di kamar. Saudara di kamar. Saudara tahu kan ada orang datang juga mau masuk. Iya, Tapi saudara, ya artinya entah itu saudara di rumah atau saudara di kantor atau saudara kemana
saudara kan tahu siapa yang kemudian masuk ke rumah itu. Paling tidak wartawan juga semua tahu. Wartawan juga semua tahu. Nah, kemudian kalau tadi saudara terdakwa menyatakan bahwa tanggal 15 tadi si Angelin menangis karena dimarahi kampus. Ada kejadian nggak di tanggal 13 Mei sore hari? Apa yang saudara katakan sama Angelin? Tidak ada. Saudara tidak pernah mengatakan lebih baik kamu saya bunuh? Tidak pernah. Tidak pernah saudara katakan itu. Kalau dari keterangan saksi-saksi kemarin, saksi-saksi yang sudah diperiksa, saudara saksi, saudara terdakwa sering mengatakan bahwa kepada Angelin, kamu sudah saya kasih hidup, kamu sudah saya kasih makan, masih beralasan. Ganden, manis sekali dari mengingatkan. Ganden, pernah tidak saudara mengatakan? Tidak. Bentuk kemarahan saudara yang saudara katakan tadi itu apa saja sih? Bentuk kemarahan kalau masa kalau mau mati atau enggak, itu kan bentuk kelakuan Angelin yang mengakibatkan saudara marah. Yang ingin saya tanyakan, bentuk marah saudara kepada Angelin itu apa saja? Tadi satu sudah saudara terangkan, sekarang saudara cubit di lengan. Selain itu apa? Tidak ada, tidak pernah ada bentakan. Pernah ada bentak tidak? aku tidak Loh yang sebentar, yang tahu membentak, tahu menasehati, tahu maksudnya berkata keras itu adalah saudara. Saudara sendiri pernah tidak membentak? mentok ya kalau dari keras misalnya sekali ya saya cara keras kalau tidak apa Berarti pernah juga membentak. Kenapa harus cari jawaban yang panjang? Kenapa harus cari jawaban panjang sih? Kalau jawaban pendek juga sama artinya. Ya? Kenapa itu? Kenapa? Banyak pikiran kan? Ya. Ya. Pernah membentak juga. Selain mencubit, membentak, apalagi yang kemudian biasa saudara terdakwa lakukan kepada Angelin kalau saudara marah kepadanya? Apalagi? Ada saksi yang mengatakan menjawab tidak pernah. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, pernahkah Angelin tanya siapa orang tua? Tidak pernah. Pernahkah saudara menjelaskan kepada Angelin siapa orang tua? Tidak. Pernahkah orang tuanya Angelin datang kepada saudara, ingin bertemu dengan Angelin?
bulan bisa tidak jujur banyak waktu umur 1 bulan. Nah, waktu itu ketemu orang-orangnya sama itu. karena kata saya uang dia lagi itu kasih baik sama dia datang bukan uang, Mau pinjam uang, bukan mau lihat anaknya. Dia datang mau pinjam uang, tapi saudara jawab bahwa Angelin tidur di kamarnya. saya bilang kalau menembak jadi sama bisa kerja buat hanya baik. Kok harus ada jawaban? Ini bukan saya ya, jawabannya jawaban dari saudara. Kemudian, tapi Angelin lagi tidur. Ini apa hubungannya? Dia datang untuk pinjam uang, tapi saudara jelaskan Angelin baru tidur. Ya, dia datang sama saya dia bilang kerja sana waktu itu dia tidur di jalan. Saya cuma kasih tahu waktu itu yang di dalam apa tidur. Gitu ya. Jadi orang tuanya tidak tanya Angelin gimana, bagaimana, tapi saudara langsung jelaskan gitu. Saya jelaskan. Oh baik, nggak apa-apa. Terus ada lagi orang tuanya datang? Tidak pernah. Lalu apakah saudara terdakwa juga mendampingi Angelin waktu Angelin bikin tugas-tugas sekolah, bikin PR-nya? Ada. Apa PR terakhir Angelin? PR terakhirnya apa? Oh tidak ingat. Tidak apa-apa. Saya juga cuma tanya kok. Tidak mau mentak-mentak juga, tidak mau mukul, tidak mau nyubit. Jadi saudara tidak tahu apa pekerjaan yang disuruh dikerjakan oleh sekolah, pekerjaan keterampilan yang disuruh sekolah. Yang terakhir kan? Kita bikin asbun baru. Itu bulan apa? Itu waktu dia ini. Sebelumnya ini. Ya? Dia ada pertanyaan itu asbunnya dari baru. Terus bikin pertanyaannya juga saya terakhir. Apakah kalau Angelin juga menggambar, menulis, saudara juga damping? Iya, dia Apa gambaran Angelin yang terakhir? biasanya Yang terakhir yang digambar Angelin apa? gunung pasangan. Itu kan biasanya. Yang terakhir digambar Angelin apa? Dan saudara lupa. Baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya, saudara terdakwa, kapan sih saudara mulai beternak ayam? Tahun 2013. Itu memang ayam langsung banyak atau sedikit kemudian sudah langsung menjadi banyak? Tahun 2013 baru 2 ekor. Terakhir berapa ekor? Ada yang sama Ya, 200. Saudara, 200 ya. 200 tapi kandangnya besar sekali sampai isinya cuma nah karena
saudara tidak punya pembantu rumah tangga. Saat Frankie keluar, siapa pembantu di rumah saudara? Saudara sendiri. Waktu Frankie keluar, saudara sendiri. Sedangkan menurut Frankie, ayamnya sudah banyak. Bahkan sudah ada orang yang membeli, dan itu Frankie yang mengatur. Siapa kemudian yang memberi makan ayam-ayam itu? Saya ada Angelin tidak? Saya tapi kan setiap lihat hal itu kan harus gitu. Jadi Angelin tidak setiap waktu. Berapa lama saudara kalau untuk membersihkan kandang ayam, memberi makan, membersihkan tempat air, kemudian mengisi air lagi sampai menaruhnya lagi di dalam kandang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saudara sendirian? Paling sebelum 2 minggu atau Loh iya, yang saya tanyakan kan bukan itu. Yang saya tanyakan kan saudara tadi menjelaskan saat tidak ada pembantu, saudara sendiri yang melaksanakannya. Berapa lama kalau saudara sendiri yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Berapa lama? sebentar. Yang aku tanya, kita tanya bukan memberi makan. Semua akan dari membersihkan kandang. Kandang tidak dibersihkan dari awal sampai terakhir kemarin. Hanya ditimbun seminggu sekali. Jadi kotoran hanya ditimbun seminggu sekali. Itulah timbunan yang dari tanah yang kemudian menjadi lubang itu. Bukan. Tanah-tanah di samping pagar, tanah-tanah yang bersih. Belum Agus kerja, saya pakai pasir karena saya beli tanah baru 1 kol untuk nimbunin kandang-kandang itu. Nah, itu sebelum Agus kerja, saudara katakan. Berarti kan waktu Agus belum kerja, itu kan ada waktu saudara yang kerja. Iya. Berarti saudara sendiri yang kemudian menimbun. Ya kalau cuma siram-siram tanah bersih ya saya bisa. Iya yang saya tanyakan. Saudara terdakwa ya pelan-pelan, gak usah banyak pikiran, konsentrasi. Yang saya tanyakan, berapa lama waktu saudara terdakwa apabila sendirian membersihkan kandang-kandang itu, mencuci tempat minum ayam, mengisi tempat minum ayam, meletakkannya, kemudian memberikan makan? Berapa waktu untuk semuanya? 1 jam lebih, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Nah, itu sudah sama menutup kotoran dengan tanah yang diambil dari depan. Iya. 1,5 jam ya. Ada berapa itu botol? Botol itu ada sekitar 5, udah sampai 50, tapi selalu ada yang bersih. Jadi yang kotor diambil dulu, langsung kasih yang bersih. Ya. Nanti besoknya baru cuci yang habis diangkat. Nah, kalau saudara katakan tadi sering dibantu Angelin juga, tapi tidak tiap hari. Ya, entah tidak tiap hari, entah setahun sekali lah. Angelin, kalaupun setahun sekali, nasi makannya bagaimana? Jadi lapor aja begitu. Cuma ngasih makan aja. Tidak pernah saudara suruh nyuci tempat minum. Tidak, kadang-kadang ya saya cuci, dia suka bantu angkat yang bersih.
tidak pernah saudara suruh ngepel atau atas inisiatif sendiri dia ngepel? Saya tidak suruh ngepel, saya yang ngepel, tapi kadang-kadang dia belajar, pengen coba. Jadi dia sendiri yang, Mama aku pengen belajar ngepel. Tapi dia ganggu aja. Itu ya? Tapi tidak terlalu. Itu atas inisiatif pendidik sendiri. Iya. Iya. Dia pengen coba, masak dia pengen coba. Hebatnya atlet ya. Nah, kemudian saudara terdakwa, ada yang menarik di dalam persidangan ini, menjawab hasil penyidikan bahwa saudara pada saat diperiksa untuk psikiatri forensik sebelumnya sudah diperiksa, mau diperiksa lagi saudara menolak. Apa alasannya? Ya, sebelumnya saya diskusi dulu dengan kuasa hukum saya. Tentu saya juga tidak mau diperiksa lagi sebagai tersangka. Loh, ini kan bukan masalah tersangka atau tidak. Ini masalah mau diperiksa psikologi. Kenapa saudara tidak mau? Kalau psikologi tidak ada, itu cuma yang dokter Lele itu dia kasih atas 02 lembar suruh gambar. Nggak mau diperiksa lagi, kenapa nggak mau? Iya, karena itu di alasannya saya sebagai tersangka. Baik. Saya tidak mau. Tidak mau. Waktu mau dipoligraf, saudara juga tidak mau. Alasannya apa? Ya kan saya tidak mau saya itu sebagai tersangka dan saya berdiskusi dengan pengacara. Apakah untuk pembuatan berita acara yang kemudian tidak saudara jawab satu pun juga alasannya sama? Iya. Kenapa saudara dalam posisi tersangka kemudian tidak mau memberikan keterangan? Karena saya tidak berbuat, tidak ada yang saya bisa jelaskan beri keterangan. Karena saudara merasa tidak berbuat. Ya, tidak berbuat. Merasa bersalah, jadi saya tidak ada apa yang mau saya beri keterangan. Jadi saudara tidak merasa berbuat, tidak merasa bersalah. Itulah kemudian saudara tidak mau memberikan keterangan. Tidak bersedia memberi. Tidak bersedia. Apalagi pada katanya mau dan tidak bersedia. Kemudian waktu saudara kapan itu saudara menolak untuk dilakukannya pemeriksaan sebagai tersangka, pemeriksaan untuk psikiatri dan pemeriksaan untuk poligraf dalam satu waktu atau dalam beberapa waktu? Poligraf itu hari pertama adalah saya Ya. 2 kali, tapi saya lupa. Lupa, tapi tidak dalam satu waktu. Tidak. Tiga hari. Nah, saya sekarang sebelum jatah untuk saya habis, saya masih mau berikut lagi ke masa lalu. Tapi nanti balik lagi ke tanggal 15-16 itu bisa. Ke masa lalu itu kemungkinan. Waktu saudara melahirkan
waktu melahirkan Ipon, saudara di mana? Tinggal masih di Pekanbaru? Jakarta. Di Jakarta sudah. Nah, dengan bapaknya Ipon, dia sudah pergi waktu Ipon lahir. Sudah pergi. Waktu tinggal di Jakarta itu tinggal di rumah siapa? Waktu Ipon lahir. Kita kontrak rumah. Kontrak rumah. Kata saksi meringankan kemarin, saudara ada waktu itu sudah punya katanya rumah hasil kerja saudara. Pernah kerja saudara? Iya, baik. Kerja di mana waktu itu? Waktu itu ditawarkan di Tesoro. Kerja di apa? Perusahaan minyak Tesoro. Perusahaan minyak. Tahun berapa saudara berhenti? Tahun 76, 77 saya kerja. Tahun 76, 77 saudara Kerja. mulai kerja. Terus saudara berhenti kerja tahun? Ya tahun 77 waktu Ipon mau lahir. Terus kerja lagi di kamar. Nah, saudara berhubungan dengan bapaknya Ipon itu udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Dari sebelum kerja saudara sudah berhubungan atau Sewaktu kerja. sewaktu kerja itu berhubungan dengan waktu itu tinggal di mana? Ditarakan. Di Tarakan. Menempati rumah siapa di Tarakan? Orang tua saya. Menempati rumah orang tua saudara. Nah, baik. Waktu kemudian Ipon lahir, ternyata bapaknya sudah pergi. Ya. Waktu itu saudara tetap tinggal di Tarakan atau kontrak tadi ya, kontrak di Jakarta ya. Nah, kapan kemudian setelah Ipon lahir saudara bertemu dengan Lunas? Tahun 1980. 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Sudah bareng itu sejak tahun 80 sama 12. Iya. Sudah bareng sama 12. Tinggal di mana? Pindah, saya kerja di Balikpapan. Mulai tahun 80 pindah ke Balikpapan. Tinggal di tempat siapa? Ya, rumahnya 12 makan di sini. Rumahnya 12 di Balikpapan. Sampai kapan di Balikpapan? Sampai 1986. 86. Setelah 86 pindah ke mana? Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta tinggal di rumah siapa? Kita masih nyewa rumah. Masih nyewa rumah. Kalau dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, ada rumah saudara di Jakarta? Itu keduanya sudah Kristina umur tahun 91 saya beli Tahun 91. Waktu itu siapa yang beli di sana? bapaknya Kristina. 12. Baik, setelah mengontrak menyewa di Jakarta, berapa tahun saudara di Jakarta? Sama 12 tahun. Berarti Ipon dan Kristin juga di situ. Iya, sama-sama. Ya, berapa lama saudara di sana? Ya, sampai tahun 91 kita pindah ke Pekanbaru. Pindah ke Pekanbaru. Kalau Pekanbaru di rumah siapa? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Siapa yang beli? Bapaknya Kristina. 12 juga. Baik, setelah di Pekanbaru kemudian
kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta tahun berapa? 2002. Kemudian 2002 waktu saudara di Jakarta, 12 sudah di Jakarta. Iya. Kemudian waktu saudara tahun 2006 memutuskan pindah ke Bali. Itu saya nggak pindah ke Bali, masih bolak-balik aja. Tidak tinggal di Jakarta sama di Bali, Tinggal di Jakarta sama di Jakarta, tinggal di Jakarta, di Bali juga, jadi bolak-balik. Tadi untuk keterangan saudara ya, untuk rumah yang dicabut, sedengar saya itu yang pertama mengatakan bahwa pending itulah yang saudara minta tolong untuk mengurus kontrak di rumah yang dicabut. Tapi kemudian ada pernyataan saudara juga bahwa saudara mengontrak pending. Yang benar yang mana? Yang benar waktu saya mau bangun rumah, saya kontrak rumahnya di pending. Waktu mau renovasi rumah di Canggu, Ya, sebentar. Saudara renovasi rumah di Canggu. Ya. Yang direnovasi itu rumah siapa? Rumah saya. Rumah saudara. Siapa yang beli? Ya, bapaknya Kristina. Dokter. Waktu itu direnovasi, saudara mengontrak di rumahnya pending. Ya, sambil juga bangun yang di Sedap Malam. Ya. Sedap Malam. Ini saudara sudah punya Canggu di Bali ya. Di Bali saudara sudah punya Canggu. Tapi kemudian kenapa harus justru mengontrak tanah di sana, tinggal di Sedap Malam? Yang di Canggu disewakan. Saudara sewakan, saudara kontrakkan. Nah, sampai saat ini yang tadi saudara sebutkan, rumah yang di Jakarta, yang di Balikpapan, yang di Pekanbaru, yang di Canggu, itu siapa saja yang tinggal di sana? Kalau di Pekanbaru ada pembantu saya yang jaga di sana, tinggal di sana. Kalau yang di Jakarta, kakak ipar, adik ipar sama kakak saya. Ya. Terus yang di Canggu disewakan, yang di Pekanbaru? Iya, itu lagi mau dijual, tapi dibeli sama pembantu, sama bikin kos-kosan. Yang di Balikpapan? Balikpapan enggak. Baik. Ini juga tadi yang juga ditanyakan oleh majelis hakim mengenai, karena ini juga menjadi fakta di persidangan juga, dan ini membuat satu, mungkin bagi orang umum ya, bagi orang umum, wong cuma mau repot anaknya dalam keadaan penting kok harus melalui orang lain. Alasannya kan seperti juga diungkapkan oleh Nikon, bahwa memang pada saat itu terjadi pertengkaran atau ketidakcocokan antara saudara dengan Nikon. Apakah cuma gara-gara saudara minta surat gadenya sehingga terjadi hal seperti itu? Iya. Karena dia kan suka lalai, terus suka hilang sampai dilelang barang itu. Jadi saya bilang biar saya yang pegang. Itu aja. Apa sih yang digadaikan? Ya, kalau bikin apa yang bisa diulang. Sementara dia cuma dia belum kerjaan, dia Itu yang saudara katakan yang dari Singapura itu, apa nih? kalungnya, cincinnya yang 20 karat.
diwakili juga ya. Baik, kita dilanjut oleh rekan kami yang mulia. Terima kasih. Saudara-saudara, ketika kelas sudah sekolah SD, yang di sini rambutnya seberapa? Itu setiap dia berangkat ke sekolah, karena rambutnya panjang nih. Siapa yang di sini dia? Ini saya pendek, karena dia bisa sendiri, saya juga Mandiri ya dia ya, yang di sini sendiri ya. Terus seperti yang mempersiapkan pakaiannya, dia bisa cerita sedikit. saya yang cerita Saudara ceritakan. Saudara setiap punya cerita berapa hari sekali ya? ya kalau sudah dicuci kadang ya disetrika harus digantung itu harus Sekarang saya tanya, kita semua sama-sama sudah tahu di rumah saudara seperti itu keadaannya ya. Ayam ada yang di rumah, ada yang di tangga, dan suasana rumah juga ada di rumah. Pertanyaan saya, tadi saudara menerangkan saudara mengajari Angel belajar. Di mana Angel belajar? di kamar. Di kamar saudara mana? Kamar dia itu di atas dulu untuk dia belajar. Itu kan semua banyak ayam, banyak orang-orangnya. Dari di kamar saya juga kita bikin meja. Di sebelah mana? Di kamar saya. Apa nyaman itu belajar di atas tempat itu? Ada nggak tempat khusus untuk belajar Angel? Kalau dia biasanya di kamar saya. Seringnya di mana seringnya? Seringnya belajar Jadi di kamar saya. di mana? Di mana? Di bawah. Oh di lantai. Tidak ada meja putih, meja plastik sama kursinya yang hijau. Iya, kursinya. Ya. Saudara kan ulang tahunnya Angel kapan? 19. Sebagaimana sudah terungkap di persidangan bahwa ada SMS mengenai saudara minta uang ke Ivan, salah satunya untuk ulang tahunnya Angel. Pokoknya urusan untuk ulang tahunnya Angel, biaya untuk ulang tahun Angel. Yang ini siapa untuk merayakan ulang tahun Angel? Apakah Angel yang meminta Pak ini siapa saya? Biasanya seperti apa itu perayaan ulang tahun? Ya, yang dulunya dia nggak mau dirayain, dia suka minta sepeda, barang yang besar-besar itu. Terus kemarin saya bilang, dia mau kita bawa goodie bag itu bagi-bagi sama teman sekolahnya. Jadi rencananya mau ke sekolah. Apa itu? Itu belanjaan bungkusan tas Makanan itu ya. Jadi pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah jam 5. Teman-teman Angel banyak nggak yang bermain di rumah? Ada. Ya, jarang sih soalnya apa kan ada ayam, ada anjing, mereka takut. Terus Angel sering nggak main ke rumah teman-temannya? Ya kalau dia paling mainnya ke Nova atau Nasua di kiri Jam kanan. berapa dia main? Sore Sore jam berapa? sesudah pulang sekolah. Pulang sekolah jam? 4:30 jam 5 itu bisa. Sampai Cuma jam berapa? sebenarnya nggak pernah lama-lama. Iya, sampai jam berapa dia main? Jam 5 lewat. Dia mandi sore jam berapa? Kalau mainnya kita malam sudah mau tidur. Jam berapa dia? Jam 8 jam 7. Untuk Sudah seorang sebelum anak makan. kecil ya? Untuk seorang anak kecil sekecil Angel jam berapa? Jam 8. Ya, jam 7 jam 8. Saudara kan menerangkan tadi jualan ayam. Apakah yang membuat tulisan jual ayam di pintu harusnya? Berapa ya? Oleh kapan itu? Ya, mulai ayamnya banyak. Tahun berapa? 13. Tahun berapa? Tahun 2013. Udah banyak ayamnya. Enggak banyak betul, tapi Udah sudah berapa? mulai ada yang beli.
Tadi saudara menerangkan mengenai ranjang yang tahu-tahu bisa di atas logam. Iya. Saudara tahu siapa yang atas? Nggak tahu. Karena posisi saat itu kan aku sudah tidak bekerja di tempat itu. Iya. Aku terakhir bekerja kapan? Dia minta berhenti, dia pulang tanggal 26 malam. Bulan Bulan Mei ya? Bulan Mei tahun 2015. alasannya apa? Dia bilang dia mau pulang, dan minta berhenti mau ke rumah saudaranya. Saudara keluarkan apa aku yang minta keluar? Dia yang minta keluar, tiba-tiba malam itu. Saya bilang loh, katanya nggak boleh berhenti, bilang polisi. Oh, saya diantar polisi dua itu dari tubuh saya ke depan. Terus satu lagi, ini tidak memberi keterangan saudara pada ini. Ini yang berkaitan dengan sosialita dan gubernur saat pamitan. Saudara tanggal 16 ya. Saudara kan menerangkan Agus, posisi Agus berdiri di situ. Di Maksudnya depan kamarnya, di bawah pohon mangga. di bawah pohon mangga. Ya maksudnya di bawah pohon itu di bawah pohon mangga. Iya. Tidak sedang bekerja ya. Iya, dia sedang berdiri itu, saya tak tahu ya harus namanya. Dia sedang berdiri di bawah pohon. Sementara cukup. Mengenai tadi kan ada bagaimana telah ditunjukkan dari tali yang warna enggak yang lain-lain saksi itu loh majelis kan ada barang bukti tali itu tali itu sebetulnya untuk apa? Kalau yang mana? Kalau yang biru yang itu waktu itu habis kakak saya pakai di hari Natal, terus dia bawa ke rumah kami dapur. Ya masih baru kayaknya. Kalau yang tali yang warna satu yang satunya warna coklat Itu talinya keren. tali kering ya. Ya. Terus ini yang mengenai lubang awalnya itu siapa yang beli itu? Lubang yang mana? Ya lo ini kemauannya Ya itu awalnya saya kan suruh Agus tolong ini lantai kandang ayam dikasih tanah kering pasir, tapi ambil di depan kandang sama di samping tembok. Jadi habis itu saya bicara itu besoknya lagi saya cek sudah ditutup. Tapi pas saya lihat ke situ dia lagi bikin kandang bambu ada lubang. Saya tanya ini kenapa ada lubang? Loh kan ini namanya buat tutup lantai kandang, tapi saya nggak suruh bikin lubang, saya bilang. Saya tidak suruh bikin lubang. Baik, mumpung peringatnya ya. Tapi nanti untuk detailnya setelah kita memeriksa alamatnya. Tapi saya mau tanya kepada saudara rekan, waktu tanggal 16, saudara katakan saudara sempat masuk ke kamarnya Agustin, sampai saudara ke kamar mandi, sampai saudara berusaha membuka lemari yang kemudian terkunci. Apakah saudara saat itu melihat spray ada di situ, korden ada di situ, atau sudah berubah? Saya tidak perhatikan, tidak lihat. Saya cuma melihat lantai uang itu terus keluar lagi. Nah, kemudian yang menarik kalau itu saudara tidak perhatikan, begitu tadi pertanyaan ada tali plastik warna biru, saudara tidak bisa menjelaskan itu karena dari mudik. Kapan itu ada di bawah situ? Tali plastik warna biru. Ya, sudah lama itu di lantai dapur di dapur. Sudah lama.
tanggal sampai saudara buka lemari itu nggak perhatikan. Saudara cari sendiri di kamar Agus deh, tapi saudara tidak perhatikan spray dan sebagainya. Tidak. Baik. Untuk sementara cukup yang nanti akan kita lanjutkan setelah pemeriksaan barang bukti. Jam